Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, materi pohon penurunan, mata kuliah, teori bahasa dan otomata. Dosennya yaitu Ibu Yusra ST. Nah, pada kali ini kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama yaitu Amanda Rahmayanti dengan NIM 120501223000. Yang kedua ada Destari Rizky Wahyuni dengan NIM 1205012244. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri Viara Masriningrum dengan NIM 120501232284. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Next. Yaitu tata bahasa bebas konteks atau disebut juga dengan CFG. Bahasa bebas konteks menjadi dasar dalam pembentukan suatu parsel atau proses analisis sintaksis. Bagian sintaks dalam suatu kompilator kebanyakan didefinisikan dalam tata bahasa bebas konteks. CFG atau bahasa bebas konteks adalah sebuah tata bahasa di mana tidak terdapat pembatasan pada hasil produksinya. Contoh pada aturan produksi. Alfa menghasilkan beta. Batasan hanyalah ruas kiri atau dalam kurung A adalah sebuah simbol variabel. Sedangkan contoh aturan produksi yang termasuk CFG adalah seperti di bawah. B menghasilkan C besar, D besar, E kecil, F besar, Q kecil. Dan D menghasilkan B besar, C kecil, D besar, E kecil. Tata bahasa bebas konteks atau CFG adalah tata bahasa yang mempunyai tujuan sama seperti halnya tata bahasa reguler, yaitu merupakan suatu cara untuk menunjukkan bagaimana menghasilkan suatu untai-untai dalam sebuah bahasa. Bila pada tata bahasa reguler terdapat pembatasan pada ruas kanan atau hasil produksinya, maka pada tata bahasa bebas konteks atau konteks free grammar selanjutnya kita sebut CFG tidak terdapat pembatasan hasil produksinya. Pada aturan produksi, alfa menghasilkan beta, batasannya hanyalah ruas kiri atau dalam kurung A adalah sebuah simbol variabel. Contoh aturan produksi yang termasuk CFG adalah B menghasilkan C besar, D besar, E kecil, F besar, Q kecil. Dan D menghasilkan B besar, C kecil, D besar, E kecil. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amanda Rahmayanti. Dipersilahkan. Parsing. CFG menjadi dasar dalam pembentukan suatu parser atau proses analisis sintaksis. Bagian sintaks dalam suatu kompilator kebanyakan didefinisikan dalam tata bahasa bebas konteks, pohon penurunan, atau derivation tree, atau parser tree. Berguna untuk menggambarkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Setiap variabel akan diturunkan menjadi terminal sampai tidak tergantikan. Pohon atau tree adalah suatu graf terhubung tidak sirkular yang memiliki satu simpul atau node yang disebut akar dan dari situ memiliki lintasan ke setiap simpul. Pohon penurunan derivation tree atau parser tree berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string atau untai dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Setiap simbol variabel akan diturunkan menjadi terminal sampai tidak ada yang belum tergantikan. Contoh soal, aturan produksi S menghasilkan A besar, B besar, A menghasilkan A kecil, A besar, L kecil, A besar. B menghasilkan B kecil, B besar, L kecil, B besar, B kecil. Untai yang dicari yaitu A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, B kecil. Ini merupakan contoh
pohon penurunan yang dihasilkan. Proses penurunan atau parsing bisa dilakukan dengan cara penurunan terkiri atau leftmost derivation, simbol variabel terkiri yang diperluas terlebih dahulu. Penurunan terkanan atau right derivation, yaitu simbol variabel terkanan yang diperluas terlebih dahulu. Misal, terdapat tata bahasa bebas konteks, S menghasilkan A kecil, A besar, S besar, A kecil. A menghasilkan S besar, B kecil, A besar, B kecil, A kecil untuk memperoleh untai AA, BB, AA. Dengan penurutan terkiri, S menghasilkan A kecil, A besar, A kecil, S besar, B kecil, A besar, S besar, kecil, A kecil, B kecil, A kecil, S besar, A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, A kecil. Ini merupakan contoh pohon penurunan yang dihasilkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Destari. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ambiguitas. Terjadi bila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu untai. Misal terdapat tata bahasa bebas konteks. S besar menjadi S besar, B kecil, S besar atau S besar, C, S atau A. Untuk memperoleh untaian A kecil, B kecil, A kecil, C kecil, A kecil. Ini adalah contoh pertama pohon penurunan dari konteks tadi. S besar, B kecil, S besar, B kecil, S besar, C kecil, S besar, B kecil, S besar, C kecil, A kecil, S besar, B kecil, A kecil, C kecil, A kecil, A kecil, B kecil, A kecil, C kecil, A kecil. Nah, ini adalah pohon penurunan cara pertamanya. Selanjutnya ini adalah cara kedua pada pohon penurunannya. S besar, C kecil, S besar, B kecil, S besar, C kecil, S besar, A kecil, B kecil, S besar, C kecil, S besar, A kecil, B kecil, A kecil, C kecil, S besar, A kecil, B kecil, A kecil, C kecil, A kecil. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 4. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.